mencari ridho Allah. Nah, pada setiap bulan Ramadan seperti bulan ini, kita biasanya mempersering permohonan kepada Allah agar Allah meridhoi kita dan agar Allah memberi kita izin untuk tinggal di surganya. Misalnya di sela-sela tarawih, kita tuh seringkali membaca doa sebagai berikut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, ini seringkali di masjid-masjid itu suka kan ada semacam bilalnya itu, lalu terus mengajak membaca doa ini bersama-sama. Allahumma wahai Allah, inna nas'aluka, sungguh kami memohon kepadamu, ridhaka, ridhamu, wal jannah, dan surga. Enak aja yang diminta surga dan ridho. Iya, kita tuh berusaha puasa nurut kepada Allah, berlapar-lapar, berdahaga, dan berusaha untuk meningkatkan ibadah. Terus kita mohon agar kita diridhoi oleh Allah dan diberi surganya. Seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah bahwa kalau orang rajin puasa Ramadan, maka besok insya Allah akan diizinkan masuk surga melalui pintu khusus yang namanya pintu Ar-Rayyan. Jadi permohonan ini bukan isapan jempol, memang ada janji semacam itu. Wa na'udzubika, dan kami mohon kepadamu Allah, min sakhatika, dari murkamu, wan nar, dan dari neraka. Mohon dari murkamu. Apa emang Allah tuh murka? Murka itu kata kias ya. Kalau Allah murka itu kata kias. Artinya membalas perilaku kita yang buruk. Karena Allah itu tidak beremosi. Ya. Kalau Allah itu beremosi berarti sama dengan kita manusia. Ya, jadi kalau kita bilang mohon perlindungan dari murkamu Allah, oh emang Tuhanmu itu suka murka. Ini bahasa kias memakai dimensi pemahaman kita. Kita taunya kalau berbuat buruk kemudian diambil tindakan, lalu terus kita bilangnya murka atau marah. Nah, itu pakai dimensi sudut pandang kita. Jadi artinya mohon balasan buruk terhadap kami. Loh, kalau mohon balasan buruk dari engkau kepada kami, ya namanya balasan. Tidak akan ada balasan kalau kita tidak melakukan sesuatu yang buruk. Berarti kalau kita bilang, kita mengatakan mohon perlindungan dari murkamu, itu tuh kami mohon agar engkau membantu kami, usaha kami untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran gitu. Jangan lalu terus kita suka melanggar-melanggar, tapi jangan marah dong. Enggak fair. Ya, kadang-kadang kita itu kalau sama teman kan begitu. Kita tuh usil, terus kok marah? Ya kamu usil. Nah ini mohon Allah jangan murka, itu artinya lindungilah kami dari perbuatan yang membuat engkau murka. Benar, dan mohon perlindungan dari neraka. Nah, ini lebih jauh lagi. Jangan sampai kami melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan kami masuk neraka. Nah, jadi kalau kita itu mohon doa semacam ini mesti konsekuen. Nah, konsekuen menjaga perilaku agar kita berperilaku yang diridhoi oleh Allah sehingga kita layak masuk surga. Dan kita berusaha untuk menghindari perilaku yang menyebabkan balasan buruk dari Allah, apalagi neraka. Ya. Dan memang sangat strategis permohonan kita seperti itu. Karena ridho Allah itu jauh lebih baik, lebih tinggi nilainya, lebih tinggi derajatnya daripada surga. Nah, jadi surga yang diminta-minta oleh kita itu memang tinggi nilainya, tinggi derajatnya,
tapi lebih tinggi lagi ridho Allah. Kalau Allah sudah meridhoi kita, Dia pasti memasukkan kita ke surganya dan pasti melindungi kita dari siksa neraka. Nggak mungkin kalau Allah sudah ridho kita kemudian dicemplungin ke neraka, nggak mungkin. Ya, oleh karena itu, kalau kita mohon ridho Allah itu permohonan yang sangat strategis. Dapat satu, tapi artinya dapat semuanya. Dan nilainya lebih tinggi daripada surga. Coba seperti di dalam ayat berikut ini. Di dalam ayat berikut ini Allah membahas tentang balasan surga untuk orang yang beriman, tapi kemudian disebutkan posisi ridho Allah. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Allah menjanjikan kepada orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, menjanjikan akan diberi surga, taman-taman yang di bawahnya atau di dalam taman itu mengalir sungai-sungai. Jadi tamannya itu subur karena ada sungainya. Mereka kekal di sana. Dan juga dijanjikan wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Diberi tempat tinggal yang bagus di kebun Aden atau di taman Aden. Terus setelah digambarkan surga secara ringkas semacam itu, Allah mengatakan waridwanum minallahi akbar. Ridhonya Allah itu lebih besar daripada surga itu. Nah, bagaimana kenikmatan itu? Kenikmatan itu kalau di surga kita itu akan bisa betul-betul menghayati kehadiran Allah, karena kita merasakan hidup serba nikmat. Tidak ada rasa capek, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa malas. Selalu kita bersemangat dan selalu senang. Nah, itu kesenangan itu karena merasa betul-betul disayangi oleh Allah. Nah, karena merasa disayangi oleh Allah, itu rasanya lebih dari segalanya. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Lalu kalau itu ridhonya Allah itu adalah sesuatu yang nilainya tinggi, ada nggak cara kita bisa memperoleh ridhonya Allah itu? Ada, ya. Ada beberapa cara yang direkomendasikan oleh Allah sendiri agar Allah meridhoi kita, kaum muslimin. Nah, jadi kalau kita misalnya di dunia ini, kalau kita ingin ketemu presiden, mesti memakai prosedur yang disetujui oleh presiden itu sendiri. Nggak boleh kita mengambil prosedur yang berbeda, ya, potong kompas dan sebagainya, itu nggak bisa. Ya. Kok ada orang yang banyak prosedur dilewati, orang-orang khusus itu prosedurnya lebih pendek gitu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, ridho Allah itu yang memiliki hanya Allah sendiri, maka kalau kita ingin mendapatkannya, ya kita minta resepnya, minta SOP-nya, supaya kita bisa mendapatkan ridho Allah itu. Nah, rekomendasi itu penting karena yang kita minta itu ridho yang datangnya dari Allah. Nah, cara-cara yang diridhoi oleh Allah itu, yang direkomendasikan oleh Allah itu disebutkan di dalam Al-Quran. Makanya kalau kita ingin mengetahui prosedur yang direstui oleh Allah, ya kita perhatikan firman Allah itu sendiri. Nggak usah dengerin orang lain yang tidak mengutip Al-Quran. Jadi kalau dia mengutip Al-Quran, ya memang Al-Quran. Ya. Jadi kita perhatikan firman-firman Allah di dalam Al-Quran yang menunjukkan prosedur supaya kita bisa mendapatkan ridha Allah. Nah, karena ridha Allah itu nilainya sangat tinggi dan bahkan tidak terhingga, maka cara yang paling utama untuk memperolehnya adalah kita mengerahkan semua sumber daya yang ada pada diri kita. Jadi, karena itu nilainya tinggi, tidak layak kalau kita itu
effort kita kecil. Ya. Masa kita ingin meraih sesuatu yang besar, tetapi usaha kita itu sedikit, nggak layak. Nah, kalau yang kita uber itu sesuatu yang besar, ya kita kerahkan semua sumber daya kita. Sumber daya kita itu ya termasuk pikiran kita. Jadi setiap hari yang dipikirin bagaimana bisa mendapatkan ridho Allah. Tenaga kita lakukan untuk mengarah kepada ridho Allah. Dan harta kita investasikan untuk itu. Ya, kita investasikan semuanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan mencari ridho Allah. Ada orang yang semacam itu digambarkan oleh Allah di dalam satu ayat yang pendek. Ya. Wa minan nasi may yashri nafsahu bitigha'a mardatillah. Di antara manusia itu ada loh orang yang menjual dirinya. Menjual dirinya itu artinya dirinya itu semuanya yang dimiliki serahkan kepada Allah sebagai semacam uang beli, ya, sebagai harganya, sebagai nilai yang bisa kita berikan dalam rangka mencari ridho Allah. Nah, ridho Allah itu besar. Terus resources yang kita punya, apakah layak itu? Kalau dihitung itu nggak layak. Yang kita lakukan itu sehari paling berapa lama sih kita mengabdi kepada Allah? Berapa lama kita betah membaca Al-Quran? Betapa lama kita tahan sholat dengan membaca bacaan yang panjang-panjang? Terlalu sedikit. Tapi dijanjikan oleh Allah, kita bisa mendapatkan ridho Allah dengan yang sedikit itu. Itu tandanya Allah itu sangat suka berterima kasih. Suka berterima kasih itu bahasa Arabnya syakur. Ya. Allah itu maha mensyukuri. Kok maha mensyukuri? Maha mensyukuri itu apa? Allah kalau diberi sesuatu, diberi ini bukan dalam bentuk benda ya, diberi pengabdian, itu Allah membalasnya dengan jauh lebih baik, jauh lebih besar daripada usaha kita. Itu namanya Allah sangat mensyukurinya. Nah, jadi ada orang yang bisa seperti itu. Nah, kita usahakan kita mencapai posisi yang semacam itu, yang bersedia mengerahkan semua sumber daya kita untuk Allah saja. Yang pertama. Yang kedua dan berikutnya itu semacam rincian dari itu tadi. Itu tadi kan secara menyeluruh, pokoknya apa yang aku punya, baik itu nempel pada saya atau tidak nempel pada saya. Yang nempel itu misalnya pikiran, tenaga, atau tidak nempel misalnya harta kita, itu kan tidak menempel. Semuanya kita kerahkan untuk Allah, itu secara menyeluruh. Nah, terus yang saya sebutkan berikutnya ini lebih ke teknis, lebih detail. Nah, yang kedua, kita menerima baik dan bahkan bersyukur kepada Allah atas apapun yang telah Allah tentukan untuk kita. Jadi kita hidup ini kan ditentukan oleh Allah. Kita lahir saja itu Allah yang menentukan. Ada banyak orang nikah tapi ada yang punya anak, ada yang tidak. Ada yang anaknya laki atau ada juga yang perempuan. Kita nggak bisa, aku mau anak perempuan saja, nggak bisa. Allah yang menentukan. Terus kita sampai hari ini masih hidup, itu pun yang menentukan Allah. Kita kalau misalnya ditanya, kok kamu masih hidup sih? Nggak tahu. Kalau orang itu bilang, aku masih hidup karena aku menjaga kesehatan. Banyak tuh orang yang sehat tapi mati, gitu. Banyak juga orang yang sakit tapi nggak mati-mati. Jadi kita hidup saja itu ditentukan oleh Allah. Bahwa kita itu masih hidup sekarang ini dan kita ini sehat atau sakit, kita kaya atau tidak kaya dan sebagainya. Di antara kita ada yang punya anak, ada yang tidak punya anak. Semua kita syukuri. Karena ketentuan Allah di situ pasti baik. Ketentuan Allah itu pasti baik. Di antara kita ini ada yang merasa, kok saya dibuat begini ya? Tidak ada suami, anak juga jauh. Ternyata Allah memang menghendaki aku supaya bisa melayani bapak ibuku yang makin tua.
melayani tanteku yang sudah pada tua, ada yang tante yang tidak punya suami, merawat keponakanku yang sulit perawatannya. Itu kan termasuk tanda bersyukur ya. Oh ternyata saya tuh dibuat begini itu untuk memberi pelayanan kepada orang-orang tua. Kok jadi pelayan? Lahiriahnya jadi pelayan, tapi itu kunci surga ya, kunci surga. Kalau kita memahami itu, kita akan dengan senang hati. Dan teman kita yang melakukan itu, kalau kita mendengarkan ceritanya, senang-senang saja itu ya. Nah itu Allah menyebutkan in takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Takfuru itu ada kata kafir. Kafir dalam bahasa Arab itu bisa berarti tidak beriman. Kafir juga bisa berarti tidak berterima kasih. Nah, in takfuru di sini yang artinya tidak berterima kasih. In takfuru, kalau kalian tidak berterima kasih, tidak mau bersyukur, fa innallaha ghaniyyun ankum, Allah tidak butuh kamu. Terserah kamu terima kasih atau tidak, itu bukan aku nggak butuh, itu kepentinganmu sendiri. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah itu bukan kepentingan Allah, kepentingan kita. Karena kalau kita itu tidak bersyukur, kita akan banyak keluh kesah. Hidup keluh kesah itu nggak enak. Tapi kalau kita bersyukur, nggak ada keluh kesah, hidupnya menjadi enak. Jadi kalau kita bersyukur, itu kenikmatan untuk kita sendiri. Allah nggak butuh. Jadi in takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Kalau kamu tidak berterima kasih, Allah nggak butuh. Wala yardha li ibadil kufr. Meskipun Allah tidak butuh, Allah tidak ridho kalau ada hambanya tidak berterima kasih. Jadi kebalikan nih ya, tidak ridho kepada orang yang tidak berterima kasih. Kebalikannya, berarti Allah ridho kepada orang yang berterima kasih. Nah, dijelaskan di sini, wa in tashkuru yardhahu lakum. Kalau kalian bersyukur, Allah ridho kepada kalian. Nah, nomor 2 adalah kita bersyukur kepada Allah apapun yang terjadi pada kita. Nah, yang ketiga, kita berhijrah. Berhijrah itu kalau dulu zaman Nabi Muhammad itu dan para sahabatnya itu disia-siakan oleh, bahkan dimusuhi oleh orang-orang kafir. Lalu terus hijrah itu berarti pindah dari Makkah ke Madinah. Tapi sekarang kita masih bisa hijrah nggak? Bisa, tapi hijrahnya itu hijrah spiritual. Hijrah spiritual itu bagaimana? Kita tinggalkan kebiasaan buruk menuju kepada kebiasaan yang baik. Biasanya membangkang kepada Allah, kemudian sekarang kita taat kepada Allah. Nah itu kan pindah secara spiritual. Nah, itu namanya hijrah. Nah hijrah itu tidak ringan, karena orang kalau sudah melakukan suatu kebiasaan, kemudian meninggalkan kebiasaan lama menuju kepada kebiasaan baru itu sulit. Ya. Habitation, membuat kebiasaan pertama itu lebih gampang. Tapi kalau menghilangkan kebiasaan itu namanya dehabitation. Ya, menghilangkan kebiasaan sulit. Oleh karena itu butuh kerja keras atau usaha keras. Usaha keras itu namanya jihad. Ya. Jihad itu berjuang, berusaha keras. Nah, nomor 3 yang agar kita bisa mendapatkan ridho Allah adalah kita berhijrah. Dalam arti meninggalkan kebiasaan buruk sambil berjuang atau bekerja keras untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang baik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Alladzina hajaru alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah. Orang yang beriman dan berhijrah dan mau berjihad di jalan Allah, berjihad mau bekerja keras mengikuti jalannya Allah, baik menggunakan hartanya maupun menggunakan dirinya sendiri. Jadi dengan mengerahkan
sumber daya yang ada, yang nempel pada dirinya sendiri itu anfusihim, dan juga mau mengerahkan hartanya untuk itu. Mereka itu a'zamu darajatan indallah. Orang-orang semacam itu tuh sangat agung derajatnya menurut Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Keberuntungan itu digambarkan dalam bentuk apa? Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minnah. Allah memberi kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah, waridwan, poinnya di sini, waridwan, dan akan mendapatkan ridha dari Allah. Terus di samping itu, wa jannatin lahum fiha na'imun muqim, dan mereka juga akan mendapatkan surga yang di situ ada kenikmatan yang abadi. Ya. Kalau di dunia ini kenikmatan tidak ada yang abadi. Ya. Kita minum manis-manis itu enak, tapi nanti tambah umur atau setelah kena penyakit diabetes, gula nggak boleh lagi, sudah tidak nikmat lagi. Ya. Jadi kita di dunia ini kenikmatan itu pendek. Waktu masih muda bisa menikmati bermacam-macam, nanti begitu tua sudah hilang kenikmatan itu. Kalau di surga enggak selamanya kita bisa merasakan kenikmatan itu. Jadi nomor 3, hijrah dan berusaha keras mengikuti jalan Allah. Yang keempat, kita takut hanya kepada Allah, kita tidak takut kepada yang lain, sehingga kita cenderung tunduk patuh kepada Allah dan kita nurut hanya kepadanya. Hubungannya apa? Takut dan nurut. Orang kalau takut itu mesti nurut. Karena apa? Takut mendapatkan siksanya. Jadi kalau kita takut mendapatkan siksa, itu kita mesti mengutamakan takut kepada Allah daripada takut kepada orang lain. Misalnya, ada orang jahat. Kalau kita tidak nurut, kita digebuk atau bahkan dibakar api misalnya. Itu kan seperti Nabi Ibrahim itu kan dibakar pakai api. Nah, kalau orang yang kepengen mendapatkan ridha Allah, dia lebih takut kepada Allah daripada apinya itu. Api yang dibakar itu bakar Nabi Ibrahim. Karena apa? Kalau secara umum Nabi Ibrahim kan memang istimewa, dilindungi oleh Allah, dia dimasukkan api tapi dia tidak terbakar. Tapi kalau orang pada umumnya misalnya terbakar, ya, tapi kan dia sebentar. Begitu dia terbakar, tidak lama dia mati. Setelah mati dia tidak merasakan sakitnya panasnya api itu. Tapi kalau di surga itu ya kalau panas ya panas seterusnya. Tapi kalau kita nikmat di surga, nikmat seterusnya. Ya, karena itu kalau kita tuh takut, kita lebih takut kepada Allah daripada kepada yang lain. Karena sebesar apapun siksaan yang ditimpakan kepada kita, itu hanya kecil dan sementara. Tapi kalau Allah itu besar dan abadi. Oleh karena itu, udah kita takutnya hanya kepada Allah saja. Tentu mudah-mudahan kita tidak menghadapi ancaman-ancaman yang semacam itu. Ya, kalau negara kita aman, insya Allah nggak ada itu. Makanya kita jaga supaya negara kita ya aman, nggak ada yang berantem, nggak ada kasak kusuk yang membuat panasnya satu pihak terhadap pihak lain. Nah, kalau panas-panasi, ya menjadi terpecah kita. Ya. Nah, kita jadi lebih takut pada siksaan Allah daripada siksaan siapapun. Nah, contoh orang yang takutnya hanya kepada Allah itu nanti diberi surga. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Pahala mereka, imbalan mereka adalah surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai dan mereka kekal di sana. Selamanya di sana. Radhiyallahu anhum. Nah, Allah ridha kepada mereka. Allah ridha kepada wa radu'an, dan mereka pun juga ridha kepada Allah. Siapa itu yang bisa mendapatkan balasan semacam itu? Dzalika liman khasyiya rabbah.
Yang demikian itu adalah diperuntukkan orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi kalau kita takut kepada Tuhan, maka Allah akan ridho kepada kita. Ya, poin keempat adalah kita takut hanya kepada Allah. Poin kelima, supaya kita mendapatkan ridho Allah, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Kegiatan yang baik itu seringkali juga disebut beramal soleh. Kegiatan-kegiatan yang baik, baik dalam hubungan kita dengan Allah maupun berhubungan dengan manusia. Jadi ukuran berbuat baik itu tidak hanya vertikal dengan Allah saja, tapi juga horizontal dengan sesama manusia. Juga tidak cukup hanya berbuat baik sesama manusia, tapi tidak dengan Allah. Saya punya teman yang penting kita ini kan tidak menyakiti orang lain, kita berbuat untuk orang lain. Tapi dia tidak berbakti kepada Tuhannya. Aku punya teman, omongnya seperti itu. Tapi kalau misalnya pergi dengan saya begitu, saya diajak ke pub, terus minum bir. Wah, saya nggak mau. Ya. Jadi dia punya agama memang yang penting itu berperilaku baik dengan sesama manusia. Tapi tidak ada konsep berperilaku baik di hadapan Allah. Nah ini doanya Nabi Sulaiman dan juga doanya kita yang diajarkan oleh Allah. Kita qala rabbi auzi'ni, ketika orang sudah dewasa dan matang itu kalau di Al-Qur'an disebutkan kira-kira umur 40. Insya Allah kita ini kan banyak yang umurnya sudah di atas 40. Berarti kita ini sebenarnya seharusnya sudah matang. Ya, mudah-mudahan kita sudah matang. Nah, itu dianjurkan oleh Allah berdoa seperti ini. Rabbi Tuhan, auzi'ni, tunjukilah aku. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Tunjukilah aku bagaimana cara aku bersyukur kepadamu atas kenikmatan yang telah Engkau berikan baik kepada saya maupun kepada kedua orang tua. Jadi kenapa kok terima kasihnya kok bilang tunjukilah saya? Ya karena kita tidak tahu bagaimana berterima kasih kepada Allah yang sepadan dengan pemberian Allah. Nggak mungkin sepadan. Ya. Kita baru melihat mata kita aja. Mata kita itu nilainya tinggi. Kita bisa menggunakan mata untuk menikmati keindahan pemandangan. Kita bisa menggunakan mata untuk mempelajari hal-hal yang penting. Kita dengan mata bisa menyiapkan kreasi-kreasi dan sebagainya. Terus mata itu supaya bisa nyaman itu ada lensanya yang fleksibel, ada ototnya yang bekerja dengan seimbang dan nurut begitu. Kita kalau mau ngitung banyak sekali, belum sarafnya, belum darahnya dan sebagainya. Kalau kita mau bersyukur nggak akan bisa sepadan dengan pemberian Allah. Itu baru mata. Itu pun yang saya sebut masih hanya sebagian kecil dari kenikmatan mata. Maka tunjukilah Allah bagaimana aku ini bisa berterima kasih kepadamu atas kenikmatan yang Kau berikan kepadaku dan juga kepada orang tua. Kepada orang tua juga penting karena kita itu bisa hidup sampai sekarang itu karena kasih sayang orang tua. Kalau kita waktu bayi, ibu kita entah karena suatu hal kemudian tidak mau menyusui kita diterbengkelaikan, mati kita. Padahal ibu kita itu meskipun sedang sakit yang kita dirawat dengan baik. Itu makanya kita bersyukur atas kenikmatan untuk kita maupun kepada orang tua. Terus setelah itu apa? Wa na'mala salihan tardhah. Dan tunjukilah aku bagaimana aku berperilaku baik yang Engkau ridhoi. Jadi salah satu poin untuk bisa mendapatkan ridho Allah adalah beramal baik, berbuat baik atau berperilaku baik. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan jadikanlah anak cucuku orang-orang yang salih, orang-orang yang baik.
Oh, anak cucu yang baik itu penting. Coba kalau kita punya anak, mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau ada orang ada anaknya dia ngobat narkoba, itu udah masalah itu. Karena dengan kecanduan itu dia harus beli. Untuk beli kalau dia nggak punya duit, mencuri punya bapak ibunya. Kalau bapak ibunya nggak ada, dia mencuri tempat lain. Nanti masuk penjara, kita harus ngurusi lagi. Masya Allah. Jadi kalau kita mohon supaya anak cucu kita ini orang-orang yang soleh. Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sungguh aku bertaubat kepadamu dan aku tunduk patuh kepadamu. Ya, bertobat karena kita itu seringkali melakukan kesalahan. Baik kesalahan besar maupun kesalahan kecil, sebaiknya kita bertaubat. Kalau besar harus tobat. Kalau meskipun kecil itu kalau kita berbuat baik kemudian diampuni, tetap lebih baik kalau kita mau bertobat. Itu poin kelima. Poin yang keenam, kita ikuti aja bimbingan Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah menganjurkan kita melakukan sesuatu, ikuti aja. Dan kalau Rasulullah itu melarang sesuatu, jangan. Misalnya Rasulullah menganjurkan kita supaya kita ramah terhadap orang lain. Kita ikuti aja. Rasulullah kan mengatakan orang mukmin itu ya'lafu wa yu'laf. Orang mukmin yang baik, yang benar, ya, orang mukmin yang benar itu dia ramah kepada orang lain dan diperlakukan ramah oleh orang lain. Ya kalau kita dengan orang lain itu ramah, orang lain kan ingin merespon kita dengan ramah. Tapi kalau kita jahat kepada orang lain akan jahat juga, akan membalas kejahatan kita atau paling tidak peduli sama kita. Jadi kalau kita kepingin baik, ikuti anjuran-anjuran Nabi, baik anjuran untuk beribadah maupun anjuran untuk berperilaku baik terhadap sesama manusia. Allah mengajari Nabi Muhammad, mengajarinya katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian memang suka atau mencintai Allah, ikuti aku, maka Allah akan mencintai kamu. Nah, kalau cinta dan ridho itu kan ya 11-12, ya, hampir sama. Dan kalau Allah itu suka, ya tentu ridho gitu. Maka di sini tidak pakai kata ridho, tapi pakai kata cinta. Kalau kalian mencintai Allah, ikutilah aku, Nabi Muhammad maksudnya. Nanti Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu poin keenam, yaitu mengikuti bimbingan Nabi Muhammad. Poin yang ketujuh, kita mengikuti jejak kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat, baik sahabat Muhajirin maupun sahabat Ansor. Para sahabat itu orang-orang yang luar biasa. Ya. Karena apa? Mereka mengikuti Nabi Muhammad meskipun situasinya tidak mendukung. Mereka yang mengikuti Nabi Muhammad dimusuhi oleh orang-orang kafir. Dan memang semua nabi dan pengikutnya itu pasti dimusuhi oleh orang-orang yang berseberangan. Misalnya, Nabi menganjurkan menyembah hanya satu Tuhan. Mereka yang menyembah banyak Tuhan akan mengatakan, Tuhan itu ada 3 atau ada 10. Kok dibilang hanya satu, berarti ada Tuhan-Tuhan yang diabaikan. Berarti Nabi Muhammad ini mengajarkan kami untuk mengabaikan Tuhan kami. Tuhannya orang Arab waktu itu kan lebih dari 300. Jadi dianggap ini Muhammad ini mengajari sesat karena dia mengajari orang supaya mengabaikan Tuhan-Tuhan yang banyak. Itu Tuhan yang banyak yang diabaikan itu nanti bisa marah itu. Jadi logikanya itu logika beda. Dan mereka juga mengatakan, termasuk Abu Jahal, mengatakan bahwa Muhammad ini tukang mengajari terpecahnya keluarga.
Jadi kalau ada keluarganya yang menyembah Tuhan banyak, terus orang ada salah satu anggota keluarga mengikuti Nabi Muhammad Tuhan satu, terus orang yang mengikuti Tuhan satu ini dikucilkan. Nah, dikucilkan ini dianggap memutus hubungan keluarga. Loh, ya karena si yang satu ini beriman lalu terus disiksa. Yang dianggap memutus hubungan itu yang disiksa ini. Padahal kan kalau tidak disiksa, biarin aja mengikuti Nabi Muhammad. Terus hubungannya tetap baik, kan baik. Tapi mereka gebukin, ya itu ada tuh si As itu punya anak, satu masuk Islam, yang satunya tidak. Yang masuk Islam itu digebukin tiap hari, laki-laki itu, dan tidak dikasih makan lagi. Terus tapi saudara iparnya itu yang suka diem-diem ngasih dia makan gitu. Suatu saat terus bisa meninggalkan rumah, dia hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah sana gitu. Nah, itu mereka bilangnya orang-orang Islam atau Nabi Muhammad itu memecah belah keluarga. Jadi logikanya itu beda dengan logika yang benar. Maka mereka pasti memusuhi. Nah, Nabi Muhammad itu atau Allah itu menganjurkan kita untuk berperilaku baik. Nah, kalau menganjurkan berperilaku baik, orang lain yang tidak mau berperilaku baik pasti memusuhi. Karena apa? Mereka berperilaku tidak baik itu ada kepentingannya. Misalnya, berperilaku tidak baik itu apa? Judi. Mereka punya kepentingan judi itu, dan judi itu kan adiktif ya. Membuat orang itu kepengen lagi. Nah, kalau dilarang, mereka marah. Misalnya lagi, Islam itu melarang mencuri. Lah para pencuri pasti benci dong dengan Islam. Gitu. Pasti akan benci. Nah, oleh karena itu, meskipun kita dimusuhi oleh orang-orang yang jahat, kita tetap mengikuti para sahabat yang tangguh dalam berperilaku baik, ya, tangguh meskipun menghadapi rintangan-rintangan. Nah, para sahabat itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang selalu berperilaku baik. Oleh karena itu mereka mendapatkan ridho Allah. Kita mengambil contoh mereka. Wasabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu yang di generasi awal dulu, minal muhajirin, di antara para sahabat yang berhijrah, wal ansor, dan sahabat Madinah yang menolong pendatang, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan mengikuti orang-orang yang mengikuti para sahabat tadi, mengikuti apa? Bi ihsan, dengan kebaikan. Jadi kita sering-sering membaca sejarah, terus kita lihat perilaku mereka betapa baik, kita tiru. Bagaimana Umar itu ketika memimpin itu betul-betul berusaha adil. Bagaimana Umar ketika dia menjadi khalifah itu dia meneliti, mencari sendiri orang-orang yang hidupnya sengsara, terus dia tolong. Ada orang ibu-ibu yang anaknya pada nangis karena kelaparan. Kenapa anaknya pada nangis? Umar datang, masuk, orangnya, ibu itu tidak tahu bahwa yang datang ini Umar. Kenapa? Oh, karena kelaparan. Umar mengambil gandum, dibawa sendiri. Zaman sekarang mana ada, hanya mengandalkan laporan, yang melaporkan itu ABS, asal bapak senang. Akhirnya tidak tahu apa yang terjadi di bawah. Nah, ini kita pelajari perilaku baik mereka. Nah, kalau begitu, radhiyallahu anhum, Allah akan ridho kepada mereka yang mengikuti jejak para sahabat dan pengikutnya. Wa radu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah. Nah, kalau Allah ridho, nah lagi ujung-ujungnya, wa'adalahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Allah menyediakan surga yang di bawahnya mengalir
sungai-sungai mereka kekal dan di sana abadi. Dzalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, suka-suka mendermakan harta di jalan Allah. Di jalan Allah itu sebenarnya pengertiannya luas. Di jalan Allah itu artinya kita spend, mengeluarkan uang apapun, mesti kita perhatikan. Yang aku beli ini, yang aku bayar ini, itu diridhoi oleh Allah apa enggak? Nah, kita beli makanan untuk kita makan sendiri, itu termasuk membelanjakan di jalan Allah. Nah, tentu termasuk juga kita bersedekah. Jadi kalau ini sebenarnya kalimatnya bukan mendermakan, tetapi membelanjakan harta. Membelanjakan harta di jalan Allah. Bisa membelanjakan harta untuk makan kita sendiri, untuk beli pakaian. Ketika membeli pakaian, itu juga pakai ukurannya yang direstui Allah. Ini kainnya bagus, tapi transparan. Lalu aku nggak mau pakai aku kepengen beli ini. Ya kalau mau beli, cari cara yang diridhoi Allah. Kasih foring. Ya. Jadi kalau kainnya itu transparan, kasih foring supaya tidak kelihatan auratnya. Jadi pokoknya kita setiap kali mau menggunakan harta kita cek yang saya lakukan ini diridhoi Allah atau tidak. Misalnya ada orang teman minta duit untuk apa? Untuk beli bir. Jangan dikasih. Ya, jangan dikasih. Ya, ini misalnya seorang direktur, kemudian ada pesta perusahaan, terus anak buahnya menyusun anggarannya ini. Di dalam anggarannya itu ada beli bir, jangan disetujui. Kalau disetujui berarti itu tidak membelanjakan dengan cara yang diridhoi Allah. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dha'fain. Allah mengumpamakan orang yang membelanjakan hartanya dalam rangka mencari ridha Allah, dan dia stabil, kokoh dalam hal pendirian itu, maka itu diumpamakan seperti kebun biasa, ya, seperti kebun yang subur di daerah agak tinggi. Nah, kalau ada hujan, buahnya double. Tapi kalau tidak hujan, tetap aja berbuah. Ya, jadi ini yang evergreen, ya, yang tanaman yang selalu hijau dan selalu mengeluarkan buah. Nah itu orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah itu bagaikan kebun yang semacam itu, menghasilkan kebaikan. Kemudian poin yang ke-9, yang terakhir yang saya sebutkan, ya, tentu masih ada banyak lagi, tapi yang saya sebutkan di sini ada 9, saling menyayangi sesama muslim. Nah, ini kan hubungan antar manusia. Orang kalau saling menyayangi itu akan diridhoi oleh Allah. Jadi kalau kita itu dengan teman jangan galak-galak lah, ya, jangan galak-galak. Bila perlu kita perhatikan. Jadi memperhatikan itu gimana? Ya, kita lihat teman apa yang perlu saya bantu. Dia butuh bantuanku apa? Ya. Dia butuh bantuanku apa? Tidak usah menunggu dia bilang. Ya. Tapi kita lihat dia butuh bantuanku apa yang aku bisa bantu. Itu artinya ada kepedulian terhadap orang lain. Nggak usah menunggu diminta. Nah, ini digambarkan di surat Al-Fatah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama Rasulullah. Bersama itu bisa berarti menjadi sahabat Nabi sewaktu beliau masih hidup. Bisa juga setelah Rasulullah wafat
orang-orang yang mengikuti jejak beliau. Jadi mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad. Orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad itu terhadap orang kafir itu tegas, tidak mencela-menceleh, ya, tegas. Bukan berarti lalu terus galak, enggak, bukan berarti galak, tegas. Ruhama ubainahum, dan mereka saling menyayangi di antara orang-orang muslim. Tarahum ruka'an sujada, mereka kamu lihat mereka itu rukuk sujud, rajin sholat. Jadi kita kalau ada teman yang rajin sholat, kita ajak bergaul, kita gabung dengan mereka supaya kita bisa ikut menjadi orang baik. Kenapa mereka lakukan saling menyayangi? Mereka menyayangi bukan untuk kepentingan jabatan, bukan supaya mendapatkan bisnis. Ya. Kan ada orang yang berteman karena supaya dapat order. Enggak, ini berteman dengan mereka itu yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Semata-mata hanya mencari karunia Allah dan ridhonya Allah. Jadi berbuat baik dengan sesama manusia itu bisa kita gunakan sebagai sarana untuk memperoleh ridhonya Allah. Orang-orang yang semacam itu, yang saling menyayangi, itu wajahnya saja sudah mencerminkan itu. Simahum fi wujuhihim. Tanda-tanda kebaikan mereka itu ada di wajah mereka. Di sini yang ditekankan, tanda itu min athar sujud, ada bekas sujud. Tanda di wajah bekas sujud itu bukan yang hitam di jidatnya, tapi wajah orang yang saling menyayangi. Ya. Beda, orang yang saling menyayangi itu wajahnya beda dengan orang yang angker, yang galak gitu. Ya, jadi poin yang ke-9 adalah kita berusaha saling menyayangi dengan sesama kita agar kita mendapatkan ridho Allah. Nah, ringkasannya untuk pagi hari ini bahwa di bulan Ramadan kita memperbanyak memohon ridho Allah. Ridho Allah itu bernilai lebih tinggi daripada surga dan seisinya. Lalu kiat mencari ridho Allah antara lain mengerahkan seluruh sumber daya kita untuk Allah. Kedua, mensyukuri keputusan Allah. Ketiga, berhijrah menuju kebaikan. Keempat, kita takut hanya kepada Allah. Yang kelima, kita berusaha beramal soleh, berperilaku baik. Yang keenam, kita mengikuti bimbingan Rasulullah. Yang ketujuh, kita mengikuti jejak para sahabat. Yang kedelapan, kita bersedekah atau membelanjakan harta di jalan Allah. Dan yang terakhir, kita saling menyayangi di antara kita. Semoga Allah membimbing kita untuk berperilaku yang benar dan baik, sehingga Allah meridhoi kita semuanya. Amin.